Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Siva Nurfitria NIM 18.192, Prodi Ekonomi Pembangunan, akan mempresentasikan PPT yang bertema konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Adapun definisi perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Mengapa perlu perencanaan? 1. Adanya dorongan alami yang dipelajari dalam masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya melandasi kelangsungan hidup masyarakat. 2. Adanya interaksi dan kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial, dan politik yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak terkontrol. 3. Adanya ketidakmerataan persoalan distribusi sumber daya pendapatan penduduk alam sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas atau kesenjangan pemanfaatan sumber daya. Adapun tipe perencanaan 1. Perencanaan fisik atau physical planning ialah perencanaan struktur fisik daerah, tata guna tanah, komunikasi, utilitas. Kedua, perencanaan alokatif ialah perencanaan yang berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan agar dapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara efisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditempuh. Perencanaan ini biasanya juga regulatory planning. 3. Perencanaan ekonomi atau economic planning ialah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumbuh pada mekanisme pasar. Adapun ciri-ciri perencanaan bersifat publik, berorientasi pada masa depan, strategis, terhubung pada tindakan. Peranan perencanaan itu sendiri: 1. Untuk mengatasi kegagalan pasar. 2. Memobilisasi dan alokasi sumber daya. 3. Mengatasi dampak psikologis dan sikap atau pendirian. 4. Mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana. Fungsi atau manfaat perencanaan itu sendiri: 1. Sebagai penuntun arah. 2. Meminimalisasi ketidakpastian. 3. Meminimalisasi inefisiensi sumber daya. 4. Penetapan standar dan pengawasan kualitas. Adapun tahapan perencanaan itu sendiri: penyusunan rencana, rancangan rencana pembangunan nasional atau daerah, rancangan rencana kerja departemen atau lembaga atau SKPD, musyawarah perencanaan pembangunan, rancangan akhir rencana pembangunan. 2. Penetapan rencana, yaitu RPJP nasional dengan Undang-Undang RPJP daerah dengan Perda, RPJM dengan Peraturan Presiden atau Kepala Daerah, RKP atau RKPD dengan Peraturan Presiden atau Kepala Daerah. 3. Pengendalian pelaksana rencana. 4. Evaluasi kinerja. Proses perencanaan meliputi 1. Pendekatan politik, yaitu pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. 2. Proses teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara lain melalui musrenbang. 4. Proses top down dan bottom up, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Kegagalan perencanaan disebabkan oleh penyusunan perencanaan yang tidak tepat. 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan, serta tidak mengatasi masalah mendasar negara berkembang. 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Adapun siklus dasar generik proses perencanaan yaitu perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian. Juga ada siklus perencanaan pembangunan daerah di mana pemahaman daerah,
penerapan visi dan misi, perumusan tujuan, mengidentifikasi strategi alternatif, pengujian alternatif atau program strategi, seleksi alternatif dan penentuan strategi atau program, penganggaran, pelaksanaan atau implementasi dan money. Adapun perencanaan pembangunan daerah itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah, atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan mempunyai siklus atau perputaran kegiatan yang terpola hampir secara seragam, yaitu terdiri dari 1. Penilaian keadaan saat ini. 2. Penilaian arah pembangunan masa datang. 3. Formulasi tujuan dan sasaran pembangunan. 4. Mengkaji alternatif strategi pembangunan. 5. Menetapkan prioritas pembangunan. 6. Merumuskan kebijakan pembangunan. 7. Identifikasi program kegiatan. 8. Menetapkan perkiraan dana investasi dibutuhkan. 9. Menetapkan indikator kinerja. 10. Penyusunan rencana tindak. Teknik perencanaan pembangunan daerah meliputi 1. Teknik analisis SWOT. 2. Teknik statistik. 3. Teknik perencanaan regional. Dan keempat, teknik prediksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.